Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang doa turun hujan. Beberapa waktu yang lalu sering turun hujan ya teman-teman ya, walaupun sekarang mungkin sudah agak jarang. Tapi tidak mengapa, kita akan belajar doa turun hujan sekaligus doa mendengar petir. Ya, ikuti begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Kita ulangi ya. Doa turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Iya. Oke, sudah bisa ya, mudah ya ternyata, Masya Allah. Jadi teman-teman ingat, apabila ada turun hujan, walaupun hanya gerimis, maka kita banyak-banyak berdoa ya. Allahumma sholli nafi'an, lalu disambung dengan doa yang lain. Kenapa? Karena saat hujan turun itulah rahmat Allah juga turun, sehingga doa-doa kita insya Allah juga dikabulkan. Baik, selanjutnya adalah doa mendengar petir. Subhanalladzi yusabbihur ra'du. Sekali lagi, yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Baik, Bu, ini sambung ya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kita ulang sama-sama. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Bagus. Maha suci Allah yang petir bertasbih kepadanya, begitu juga para malaikat karena takut kepadanya. Kita ulang. Maha suci Allah yang petir bertasbih kepadanya, dan begitu juga para malaikat karena takut kepadanya. Takut kepadanya maksudnya takut kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan petir tadi. Baik, nanti akan kita ulang-ulang ya. Kita sudah belajar 2 doa. Budini akan ulang doa turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hebat, sudah hafal. Yang kedua, doa mendengar petir. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang petir bertasbih kepadanya, begitu juga para malaikat karena takut kepadanya. Cukup ya. Nah teman-teman, tambahan sedikit, Budini mau kasih tahu bagaimana sih, apakah ada teman-teman yang tahu bagaimana sih Bu terjadinya hujan gitu ya, terjadinya hujan kayak gimana? Nih Budini sudah bawakan bukunya apa ya, Ensiklopedia Air Karunia Allah dari GIP. Tadi sebentar lagi
kita akan lanjutkan bagaimana sih Allah menciptakan hujan. Ya, tadi kita sudah belajar doa tentang turun hujan, doa turun hujan dan mendengar petir. Maka sekarang Budinya akan jelaskan bagaimana terjadinya hujan. Perhatikan dulu gambar ini ya. Gambar ini dimulai dengan adanya air laut. Nah, ini air laut teman-teman nih. Ini adalah air laut yang sangat banyak dan ini daratan tempat kita ya. Nanti di sini banyak laut. Nah, ini ada sinar matahari yang sangat panas. Masya Allah, panas sekali. Warnanya apa ya mataharinya? Iya betul, warnanya kuning. Kuning kemerah-merahan karena saking panasnya. Nah, lalu air laut rasanya bagaimana? Apakah teman-teman pernah mencoba mencicipi air laut? Manis? Oh enggak. Iya betul, asin. Air laut rasanya asin, makanya tidak bisa kita minum karena kita akan semakin kehausan. Nah, air laut ini apabila terkena matahari yang sangat panas sekali, maka airnya akan menguap ke atas. Nih, lihat tanda panahnya ke atas. Artinya dia mengalami penguapan. Saat dia menguap ke atas karena matahari yang sangat terik, akan terjadi penguapan air garam. Jadi garamnya nanti akan ikut menguap teman-teman. Lalu bagaimana ya? Air yang menguap walaupun tidak bisa kita lihat dengan jelas, dia akan naik ke atas. Akan naik ke atas lagi. Menjadi apa ya? Air laut yang menguap tadi ketika terpisah kandungannya dari garamnya, dia akan berkumpul. Menjadilah awan. Lihat, awannya tinggi ya. Nih, dia asalnya naik ke atas menjadi awan. Ketika sudah menjadi awan, kemudian ya, tuh awannya sudah banyak, lalu nanti bergabung teman-teman. Ketika sudah bergabung, nih sudah naik ke atas. Lalu ada menguap lagi sampai awannya menjadi besar. Lihat, ini waktu menguap pertama dia masih kecil. Ketika uap airnya tambah banyak, bergabung jadilah awan besar. Nah, kita yang hidup di daratan di sini akan merasakan angin. Angin dari mana? Dari pohon yang bergerak, ya. Pohon yang bergerak ini kemudian meniupkan angin ke awan tersebut sehingga awannya bisa berjalan ke tempat manapun yang Allah kehendaki. Jadi dengan izin Allah ini semua terjadi. Air laut menguap, garamnya terlepas kandungannya dari air tersebut sehingga menjadi awan, bergumpal jadi awan. Ketika sudah bergumpal, berkumpul menjadilah awan besar. Angin yang ada dihasilkan oleh pohon akan meniup awan ini ke semua tempat yang Allah kehendaki untuk turun hujan. Ya, jadi nanti air-air ini akan berkumpul bersama teman-temannya. Ketika awan sudah semakin berat, besar, kandungan airnya semakin banyak, dia berubah warna. Yang warnanya putih lalu menjadi abu-abu. Kenapa? Karena airnya sudah banyak, sudah berat. Sehingga di suatu tempat yang tertiup angin tadi, Allah menghendaki awan ini turun ke bawah. Lihat, turun ke bawah inilah yang disebut dengan hujan. Ya, inilah yang disebut dengan hujan. Jadi awannya sudah penuh, sudah berat sehingga turunlah menjadi hujan di tempat manapun yang Allah kehendaki. Ya, inilah proses terjadinya hujan. Ada lagunya loh. Mau diajarin sama Bu Dini lagunya? Boleh sambil lihat chartnya ya, sambil lihat gambar. Air laut bila dipanaskan menguap naik ke atas, berkumpul menjadilah awan. Bila dingin turun jadi hujan, bila dingin turun jadi hujan. Air laut bila dipanaskan
menguap naik ke atas, berkumpul menjadilah awan, bila dingin turun jadi hujan. Itu lagu proses terjadinya hujan. Jadi ketika hujan turun jangan lupa untuk membaca doa, kemudian banyak-banyak berdoa yang lainnya supaya dikabulkan oleh Allah ya. Kalau ada petir juga, tadi sudah kita ajarkan doa mendengar petir, maka teman-teman saat mendengar petir langsung mengucapkan doanya. Demikian ya. Assalamualaikum.